Pernahkah kamu merasa dunia ini semakin aneh dan menakutkan? Yang benar dianggap salah, yang salah justru dibela. Maksiat dipamerkan tanpa rasa malu. Fitnah menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Dan manusia sibuk mengejar dunia seolah-olah kematian tak akan pernah datang. Tapi tahukah kamu, semua ini sudah disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak ribuan tahun lalu sebagai tanda-tanda kiamat. Dan yang membuat merinding, sebagian tandanya mungkin sedang terjadi tepat di depan mata kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Umat, tempat kita bersama-sama belajar, merenung dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Islam serta tanda-tanda akhir zaman yang telah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap video yang hadir di channel ini bisa menjadi pengingat, penambah iman dan jalan kebaikan untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Cahaya Umat. Jangan lupa juga share video ini, karena bisa jadi satu kali share dari kalian menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Saudaraku, salah satu tanda paling awal dari dekatnya kiamat yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika manusia mulai kehilangan rasa takut kepada Allah. Bukan karena mereka tidak tahu bahwa Allah itu ada, bukan karena mereka tidak pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran, tetapi karena hati mereka telah tertutup oleh cinta dunia. Dulu, ketika seseorang berbuat dosa, ia akan menundukkan kepala karena malu. Ia takut jika Allah murka, takut jika amalnya tertolak, takut jika ajal datang tiba-tiba. Namun sekarang, dosa bukan hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi dilakukan terang-terangan, bahkan dipamerkan seolah itu prestasi. Yang lebih mengerikan, sebagian orang merasa bangga ketika bisa melanggar aturan agama. Mereka merasa hebat saat bisa meninggalkan sholat, merasa keren saat bisa meminum sesuatu yang haram, merasa bebas saat bisa melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Padahal, kebebasan yang mereka banggakan itu adalah awal dari kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa akan datang masa di mana manusia tidak lagi peduli dari mana hartanya didapatkan. Mereka tidak peduli apakah dari jalan halal atau haram. Yang penting uang masuk, yang penting hidup enak, yang penting terlihat sukses di mata manusia. Hari ini, kita melihat itu nyata. Banyak orang rela melakukan apa saja demi uang. Riba dianggap biasa, penipuan dianggap strategi bisnis, korupsi dianggap kesempatan. Bahkan sebagian orang menjual kehormatan diri hanya untuk mendapatkan popularitas. Hati manusia semakin keras. Ketika mendengar ayat tentang neraka, mereka hanya tersenyum. Ketika mendengar ancaman siksa kubur, mereka menganggapnya sekedar cerita. Bahkan ketika mendengar kematian, mereka berkata, "Masih lama." Padahal, tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajalnya akan datang. Saudaraku, jika rasa takut kepada Allah sudah hilang, maka manusia akan semakin mudah terjerumus dalam dosa. Karena yang menjaga seseorang dari maksiat bukan hanya ilmu, tetapi rasa takut yang hidup di dalam hati. Ketika rasa takut itu mati, maka manusia akan berani melakukan apa saja. Dan ketika dosa dianggap biasa, itulah tanda bahwa dunia sedang menuju kehancuran. Saudaraku, hilangnya rasa takut kepada Allah akan membuat manusia mengubah standar hidupnya. Mereka tidak lagi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman,
tetapi menjadikan tren, budaya, dan hawa nafsu sebagai aturan. Akhirnya hal-hal yang dulu dianggap memalukan, sekarang justru dianggap wajar. Pergaulan bebas dianggap hal biasa, aurat dibuka tanpa rasa bersalah. Kata-kata kotor menjadi bahan candaan, fitnah menjadi hiburan, bahkan zina dan perselingkuhan dipandang sebagai sesuatu yang normal, seolah itu bagian dari kehidupan modern. Inilah yang Rasulullah SAW maksudkan ketika beliau menggambarkan zaman akhir. Zaman di mana manusia tidak lagi malu kepada Allah. Jika rasa malu sudah hilang, maka kehancuran akan datang. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Maksudnya, ketika malu sudah hilang, manusia akan kehilangan batas. Tidak ada lagi rem, tidak ada lagi penghalang. Semua dosa terasa ringan. Dan di saat itulah, hati menjadi gelap. Hati yang gelap tidak akan mampu membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Orang seperti ini akan sulit menerima nasihat. Bahkan jika dinasehati dengan ayat Al-Quran, ia akan merasa tersinggung. Ia tidak suka diingatkan. Ia merasa dirinya paling benar. Saudaraku, inilah bahaya terbesar dari tanda-tanda kiamat yang pertama ini. Bukan hanya soal maksiat yang semakin banyak, tetapi soal hati manusia yang semakin jauh dari Allah. Ketika hati jauh dari Allah, sholat terasa berat, membaca Al-Quran terasa membosankan, duduk di majelis ilmu terasa tidak menarik. Namun ketika ada hiburan dunia, mereka bersemangat. Ketika ada kesenangan, mereka rela begadang. Ketika ada pesta maksiat, mereka merasa hidup. Padahal, hidup yang sebenarnya adalah ketika hati dekat kepada Allah. Saudaraku, tanda-tanda ini seharusnya membuat kita merenung. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebut Rasulullah SAW sebagai manusia akhir zaman yang kehilangan rasa takut kepada Allah. Karena jika kita sudah terbiasa melakukan dosa kecil tanpa rasa bersalah, maka suatu saat dosa besar akan terasa ringan. Dan jika dosa besar sudah dianggap biasa, maka itulah jalan menuju kehancuran. Mari kita perbaiki diri sebelum terlambat. Mari hidupkan kembali rasa takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah bukan membuat hidup sempit, justru membuat hidup lebih tenang. Sebab orang yang takut kepada Allah akan selalu dijaga. Dan orang yang dijaga Allah tidak akan pernah benar-benar tersesat. Saudaraku, setelah manusia kehilangan rasa takut kepada Allah, tanda berikutnya yang Rasulullah SAW sebutkan adalah diangkatnya ilmu agama. Namun yang dimaksud bukanlah hilangnya mushaf Al-Quran, bukan pula hilangnya kitab-kitab hadis, dan bukan juga berarti kajian Islam berhenti. Tetapi yang diangkat adalah para ulama. Orang-orang yang selama hidupnya menjaga ilmu, menjaga kebenaran, dan membimbing umat menuju jalan Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari hati manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hingga ketika ulama sudah tidak ada, manusia mengangkat pemimpin-pemimpin bodoh. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Saudaraku, bayangkan betapa mengerikannya masa itu. Ketika orang-orang berilmu sudah pergi satu persatu, umat kehilangan arah. Mereka bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka bingung memilih mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Mereka bingung mana jalan keselamatan dan mana jalan kehancuran. Dan saat itu, muncul banyak orang yang berani berbicara tentang agama tanpa ilmu. Mereka berdiri di depan kamera, mengutip ayat tanpa memahami tafsirnya. Mereka mengutip hadis tanpa tahu sanadnya. Mereka menyampaikan agama berdasarkan perasaan dan logika, bukan berdasarkan dalil yang benar. Lebih parah lagi,
orang-orang yang tidak punya dasar ilmu malah memiliki banyak pengikut karena mereka pandai berbicara, pandai membuat konten, pandai menghibur, dan pandai membuat orang tertawa. Sehingga agama berubah menjadi tontonan, bukan tuntunan. Saudaraku, di zaman seperti ini, kebodohan tidak lagi dianggap memalukan. Justru kebodohan dipamerkan. Banyak orang berani membahas hukum Islam, tapi tidak pernah belajar fikih. Banyak orang membahas tafsir, tapi tidak pernah duduk di majelis ulama. Banyak orang menghakimi orang lain, tapi dirinya sendiri tidak paham ilmu dasar agama. Ketika ilmu agama ditinggalkan, maka kebodohan akan mengambil alih. Dan ketika kebodohan merajalela, maka umat akan mudah terpecah belah. Sedikit saja perbedaan, mereka saling menghina. Sedikit saja pendapat berbeda, mereka saling menyesatkan. Padahal mereka sendiri tidak mengerti akar masalahnya. Inilah salah satu tanda kiamat yang paling berat. Umat Islam kehilangan cahaya ilmu. Saudaraku, ketika ilmu agama semakin sedikit, maka yang terjadi adalah perubahan besar dalam cara manusia memandang halal dan haram. Sesuatu yang jelas haram dalam Islam mulai dicari-cari pembenarannya. Sedangkan sesuatu yang halal dan dianjurkan malah dianggap tidak penting. Orang mulai berkata, yang penting niatnya baik. Padahal niat baik tidak akan mengubah dosa menjadi pahala jika caranya salah. Orang mulai berkata, yang penting hatinya bersih. Padahal hati yang bersih pasti akan tunduk pada perintah Allah. Orang mulai berkata, zaman sudah berubah. Padahal hukum Allah tidak berubah sampai hari kiamat. Saudaraku, ketika ilmu agama diangkat, umat akan mudah tertipu oleh ucapan-ucapan manis. Mereka lebih percaya pada orang yang pandai merangkai kata daripada orang yang berbicara berdasarkan dalil. Akhirnya, muncul fenomena yang sangat berbahaya. Orang yang mengingatkan kebenaran dianggap keras, dianggap ekstrim, dianggap mengganggu kebebasan. Sementara orang yang menyesatkan umat dengan ucapan lembut justru dianggap bijak. Di saat itulah, banyak orang mulai menyepelekan sholat. Mereka sholat hanya jika sempat. Mereka meninggalkan sholat karena sibuk bekerja. Mereka lupa bahwa sholat adalah tiang agama. Banyak orang mulai meremehkan aurat. Mereka berkata, Allah Maha Pengampun. Benar, Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga Maha Adil dan Maha Menghukum. Banyak orang mulai terbiasa dengan riba. Mereka berkata, kalau tidak riba, tidak bisa hidup. Padahal Allah sudah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Banyak orang mulai terbiasa dengan hiburan haram. Mereka berkata, ini hanya hiburan. Padahal hiburan yang haram bisa merusak hati, menghancurkan iman, dan membuat kita lupa kepada Allah. Saudaraku, inilah akibat dari hilangnya ilmu agama. Manusia tidak lagi punya kompas. Mereka berjalan dalam gelap. Mereka mengira sedang menuju kebahagiaan, padahal mereka sedang menuju kehancuran. Yang lebih menyedihkan, banyak orang merasa dirinya sudah cukup beragama hanya karena masih mengucapkan syahadat. Padahal iman bukan hanya ucapan, iman harus dibuktikan dengan amal. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa akan datang masa di mana Islam hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisan, masjid-masjid ramai dan megah tetapi kosong dari petunjuk. Saudaraku, jika ilmu agama benar-benar hilang dari kehidupan kita, maka kita akan mudah terseret arus dunia. Kita akan mudah mengikuti tren yang menyesatkan. Kita akan mudah tertipu oleh fitnah akhir zaman. Karena itu, satu-satunya jalan keselamatan adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali belajar agama dengan benar, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ulama yang lurus, dan memohon kepada Allah agar hati kita tidak disesatkan.
Karena tanpa ilmu, kita akan berjalan tanpa arah. Dan orang yang berjalan tanpa arah akan mudah jatuh ke jurang kebinasaan. Saudaraku, setelah ilmu agama mulai diangkat dan kebodohan merajalela, maka tanda kiamat berikutnya yang Rasulullah SAW sebutkan adalah munculnya fitnah yang semakin banyak. Fitnah bukan hanya berarti tuduhan palsu, tetapi juga mencakup segala bentuk kekacauan, kebingungan, dan ujian besar yang mengguncang iman manusia. Rasulullah menggambarkan bahwa akan datang masa di mana fitnah turun seperti potongan malam yang gelap gulita. Dalam gelap itu, seseorang bisa beriman pada pagi hari, namun menjadi kafir pada sore harinya. Dan seseorang bisa beriman pada sore hari, namun menjadi kafir pada pagi harinya. Artinya, iman manusia menjadi sangat rapuh. Begitu mudah berubah hanya karena dunia, jabatan, uang, atau hawa nafsu. Saudaraku, kita hidup di zaman di mana fitnah begitu cepat menyebar. Berita bohong bisa viral hanya dalam hitungan menit. Tuduhan palsu bisa menghancurkan nama baik seseorang dalam sekejap. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang menyebarkan fitnah tanpa merasa bersalah. Dulu, orang berhati-hati dalam berbicara. Mereka takut jika lisannya membawa dosa. Namun sekarang, banyak orang menjadikan fitnah sebagai bahan candaan. Mereka menertawakan aib orang lain. Mereka membicarakan keburukan orang seolah itu hiburan. Mereka menikmati kehancuran orang lain seolah itu tontonan. Padahal dalam Islam, ghibah dan fitnah adalah dosa besar. Rasulullah pernah menggambarkan bahwa ghibah itu seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Bayangkan betapa mengerikannya gambaran itu. Tetapi di akhir zaman, manusia tidak lagi takut. Mereka menganggap ghibah sebagai hal biasa. Bahkan di zaman ini, fitnah tidak hanya terjadi di pasar, tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi masuk ke rumah-rumah melalui layar kecil di tangan kita. Melalui ponsel, manusia bisa menyebarkan kebencian, menuduh tanpa bukti, dan menulis kata-kata yang menyakitkan tanpa rasa iba. Saudaraku, fitnah juga membuat manusia mudah saling membenci. Persaudaraan rusak, keluarga bisa pecah, sahabat bisa berubah menjadi musuh. Semua karena satu berita yang belum tentu benar. Yang lebih mengerikan, banyak orang lebih cepat percaya pada kabar buruk daripada kabar baik. Mereka lebih cepat menyebarkan keburukan daripada menyebarkan kebaikan. Mereka lebih senang mencari kesalahan orang lain daripada memperbaiki kesalahan diri sendiri. Dan inilah tanda kiamat yang Rasulullah sudah ingatkan. Ketika fitnah menjadi budaya, ketika kebohongan dianggap hal biasa, dan ketika kebenaran semakin sulit dipercaya. Saudaraku, di akhir zaman Rasulullah juga menyebutkan bahwa akan datang masa yang sangat aneh. Masa di mana manusia kehilangan kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang jujur dianggap bohong, sementara yang bohong justru dianggap benar. Rasulullah bersabda bahwa akan datang tahun-tahun penuh tipu daya. Pada masa itu, pendusta dipercaya, sedangkan orang jujur didustakan. Pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanah dianggap tidak layak. Dan orang-orang bodoh berbicara tentang urusan besar umat. Bayangkan betapa rusaknya kehidupan ketika hal itu terjadi. Saudaraku, hari ini kita melihat tanda itu semakin nyata. Banyak orang terkenal hanya karena pandai berbicara, bukan karena mereka membawa kebenaran. Banyak orang memiliki pengikut jutaan, namun isi ucapannya penuh kebohongan. Mereka memutarbalikkan fakta, membuat narasi sesuka hati, dan mempengaruhi manusia dengan propaganda.
Sementara orang-orang yang menyampaikan kebenaran sering disingkirkan. Mereka dianggap mengganggu. Mereka dianggap terlalu serius. Mereka dianggap membuat orang tidak nyaman. Inilah ujian akhir zaman. Kebenaran tidak lagi disukai. Kebenaran terasa pahit bagi mereka yang sudah terbiasa hidup dalam kebatilan. Lebih parah lagi, fitnah di akhir zaman tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga berupa gaya hidup. Banyak manusia dipaksa mengikuti arus. Jika tidak mengikuti, mereka dicemooh. Jika tidak ikut tren maksiat, mereka dianggap kuno. Jika memilih hidup dalam ketaatan, mereka dianggap aneh. Saudaraku, inilah sebabnya Rasulullah memperingatkan bahwa orang yang berpegang teguh pada agama di akhir zaman akan seperti menggenggam bara api. Sakit, berat, panas, tapi harus tetap digenggam demi keselamatan. Karena di zaman fitnah, iman adalah harta paling mahal. Sedikit saja lengah, iman bisa hilang. Sedikit saja salah langkah, seseorang bisa jatuh dalam kesesatan. Dan ketahuilah, fitnah terbesar bukan hanya fitnah harta atau fitnah wanita, tetapi fitnah yang membuat manusia ragu kepada agamanya sendiri. Fitnah yang membuat manusia meremehkan sholat. Fitnah yang membuat manusia menganggap dosa sebagai hal biasa. Fitnah yang membuat manusia lebih cinta dunia daripada akhirat. Saudaraku, di saat fitnah semakin banyak, jalan keselamatan hanya satu: kembali kepada Allah. Perbanyak doa agar hati tetap istiqomah, jaga sholat, perbanyak membaca Al-Quran, dan jangan mudah percaya pada berita sebelum memeriksa kebenarannya. Karena di akhir zaman, satu ucapan bisa menjadi sebab seseorang masuk surga atau menjadi sebab seseorang jatuh ke neraka. Mari kita jaga lisan, mari kita jaga hati, mari kita jaga iman. Karena ketika fitnah sudah menyelimuti dunia, hanya cahaya iman yang mampu menyelamatkan kita dari gelapnya akhir zaman. Saudaraku, setelah fitnah semakin merajalela dan kebenaran semakin sulit dipercaya, tanda kiamat berikutnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan adalah ketika manusia semakin tenggelam dalam urusan dunia. Mereka berlomba-lomba mengejar kekayaan, jabatan, dan kemewahan, sampai-sampai akhirat terasa jauh dan tidak penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa di akhir zaman manusia akan berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Mereka bangga dengan rumah yang besar, gedung yang tinggi, dan kehidupan yang terlihat mewah. Bahkan mereka saling bersaing bukan untuk menjadi lebih dekat kepada Allah, tetapi untuk terlihat lebih hebat di mata manusia. Saudaraku, jika kita lihat hari ini, tanda itu begitu nyata. Di mana-mana kita melihat gedung-gedung tinggi menjulang, kota-kota dipenuhi bangunan megah, rumah-rumah dibuat semewah mungkin, dan manusia berlomba-lomba menunjukkan semuanya di media sosial. Mereka memamerkan mobil baru, memamerkan liburan mahal, memamerkan pakaian mewah, bahkan memamerkan makanan yang mereka makan. Semua itu dilakukan bukan karena kebutuhan, tetapi karena ingin dipuji. Dan yang lebih mengerikan, hidup manusia akhirnya hanya berputar pada satu tujuan: bagaimana aku terlihat sukses. Padahal kesuksesan yang sebenarnya bukanlah ketika manusia kaya di dunia, melainkan ketika manusia selamat di akhirat. Namun di akhir zaman, banyak manusia lupa pada hakikat kehidupan. Mereka bekerja dari pagi sampai malam, mengejar dunia tanpa henti, sampai sholat menjadi nomor sekian. Mereka menunda ibadah, menunda taubat, menunda belajar agama dengan alasan sibuk. Saudaraku, kesibukan dunia memang bukan hal yang salah. Islam tidak melarang kita bekerja. Islam tidak melarang kita kaya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dunia menguasai hati sehingga akhirat terlupakan.
Orang yang hatinya dikuasai dunia akan merasa takut miskin, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, dan takut kehilangan pujian manusia. Namun ia tidak takut kehilangan sholat, ia tidak takut kehilangan iman, ia tidak takut kehilangan ridho Allah. Inilah tanda besar akhir zaman, ketika dunia lebih dicintai daripada akhirat. Dan ketika cinta dunia sudah menancap dalam hati, maka manusia akan rela melakukan apa saja demi dunia. Bahkan jika harus berbohong, menipu, mengkhianati teman, atau menyakiti orang lain, semua dilakukan demi harta dan jabatan. Saudaraku, inilah yang Rasulullah sebutkan sebagai penyakit umat. Penyakit yang membuat umat lemah, bukan karena musuh lebih kuat, tetapi karena umat Islam sendiri sibuk mengejar dunia, sehingga kehilangan kekuatan iman. Saudaraku, ada satu gambaran yang sangat menakutkan tentang akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa akan datang masa ketika masjid-masjid dibangun megah dan indah, namun isinya kosong dari petunjuk. Masjid ramai, tapi hati manusia kosong dari iman. Hari ini, kita melihat masjid-masjid semakin besar. Kubahnya indah, lampunya mewah, karpetnya mahal, dan desainnya menakjubkan. Tetapi pertanyaannya, apakah sholat di dalamnya membuat manusia semakin takut kepada Allah? Banyak orang datang ke masjid hanya saat Ramadan. Banyak orang datang hanya saat Idul Fitri dan Idul Adha. Namun di luar itu, masjid sepi. Padahal masjid adalah rumah Allah, tempat manusia mengadu dan mencari ketenangan. Saudaraku, tanda akhir zaman bukan hanya tentang bangunan yang tinggi, tetapi tentang hati yang rendah. Banyak manusia hidup dalam kemewahan, namun hatinya miskin dari zikir. Mereka punya rumah besar, tapi tidak pernah membaca Al-Quran di dalamnya. Mereka punya kasur empuk, tapi jarang bangun untuk tahajud. Mereka punya makanan berlimpah, tapi jarang bersedekah. Mereka merasa hidup sudah sempurna, padahal iman mereka sedang rapuh. Dan yang lebih menyedihkan, banyak orang menjadikan agama hanya sebagai simbol. Mereka memakai pakaian Islami hanya untuk terlihat baik, tetapi perilakunya jauh dari Islam. Mereka mengucapkan kata-kata Islami, tetapi lisannya masih suka menfitnah. Mereka menyebut nama Allah, tetapi hatinya tidak tunduk kepada Allah. Inilah zaman di mana akhirat semakin terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa manusia akan berlomba-lomba dalam dunia, sampai-sampai mereka lupa bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Mereka membangun seolah-olah akan hidup selamanya. Mereka menabung seolah-olah tidak akan mati. Mereka berencana panjang, padahal kematian bisa datang dalam satu tarikan nafas. Saudaraku, kematian tidak melihat usia, tidak melihat sehat atau sakit, tidak melihat kaya atau miskin. Kematian bisa datang kapan saja. Dan ketika kematian datang, semua yang kita kumpulkan di dunia akan ditinggalkan. Rumah mewah akan menjadi milik orang lain. Mobil mahal akan diwariskan. Uang akan dibagi. Namun amal, itulah yang akan menemani kita ke kubur. Karena itu, tanda akhir zaman ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan sampai kita termasuk orang yang tertipu oleh dunia. Gunakan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Jadikan harta sebagai alat untuk berbuat baik. Jadikan pekerjaan sebagai ladang amal. Jadikan keluarga sebagai sarana menuju surga. Karena orang yang cerdas bukan yang paling kaya, tetapi yang paling siap menghadapi kematian. Dan jika hari ini kita melihat manusia semakin cinta dunia, maka mari kita menjadi orang yang justru semakin cinta akhirat. Sebab dunia akan hancur, tetapi akhirat adalah kehidupan yang kekal. Saudaraku, jika kita ingin melihat betapa dekatnya akhir zaman, maka lihatlah
bagaimana maksiat hari ini bukan lagi sesuatu yang disembunyikan, tetapi justru dipamerkan dengan bangga. Inilah salah satu tanda kiamat yang paling jelas yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ingatkan jauh sebelum kita lahir. Rasulullah menggambarkan bahwa akan datang masa ketika zina tersebar luas, ketika pergaulan bebas dianggap biasa, ketika manusia tidak lagi malu melakukan dosa, bahkan melakukannya di depan umum tanpa rasa takut kepada Allah. Saudaraku, hari ini kita melihat kenyataan itu terjadi. Banyak orang tidak lagi menjaga batas pergaulan, pacaran menjadi budaya, hubungan tanpa ikatan halal dianggap hal yang wajar. Bahkan sebagian orang menganggap perzinahan sebagai bukti cinta. Padahal itu adalah dosa besar yang mengundang murka Allah. Tidak hanya itu, minuman keras, narkoba, dan berbagai bentuk kerusakan juga semakin merajalela. Anak muda yang seharusnya menjadi harapan umat justru banyak yang terseret arus kebinasaan. Mereka menghabiskan waktu untuk hiburan, pesta, dan kesenangan dunia, seolah hidup hanya untuk bersenang-senang. Yang lebih mengerikan, banyak dosa yang dahulu dianggap aib sekarang malah menjadi konten. Manusia merekam maksiatnya, lalu menyebarkannya agar ditonton jutaan orang. Mereka mencari like, komentar, dan popularitas dari perbuatan yang dibenci Allah. Saudaraku, Rasulullah pernah bersabda bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya adalah mereka memakai pakaian, namun pakaiannya tidak menutup aurat. Mereka terlihat berpakaian, namun sebenarnya membuka kehormatan diri. Hari ini kita melihat tanda itu nyata. Aurat diumbar tanpa rasa malu, bahkan yang menutup aurat dianggap aneh, yang menjaga diri dianggap kuno, yang taat dianggap ekstrim. Inilah zaman terbalik, zaman di mana keburukan menjadi normal. Lebih parah lagi, riba menyebar luas. Hampir semua transaksi dipenuhi bunga. Banyak orang meminjam uang dengan riba seolah itu hal biasa. Padahal Allah dan Rasul-Nya mengumbungkan perang kepada pelaku riba. Namun manusia tidak peduli. Mereka berkata, semua orang juga begitu. Mereka berkata, kalau tidak ikut, kita tidak bisa hidup. Padahal ketaatan kepada Allah bukan soal banyak atau sedikit orang yang melakukannya. Ketaatan adalah soal keberanian untuk berdiri di atas kebenaran meskipun sendirian. Saudaraku, ketika maksiat sudah merajalela seperti ini, maka hati manusia akan semakin keras. Mereka sulit menangis karena dosa. Mereka sulit merasakan takut. Mereka sulit tersentuh oleh ayat Al-Quran. Dan inilah tanda besar akhir zaman, ketika manusia tidak lagi menganggap dosa sebagai sesuatu yang berbahaya. Saudaraku, tanda kiamat yang paling menyakitkan adalah ketika orang yang berbuat baik justru dihina, sedangkan orang yang berbuat jahat malah diangkat dan dijadikan panutan. Di akhir zaman, orang yang menasehati dianggap sok suci, orang yang mengajak sholat dianggap mengganggu, orang yang mengingatkan tentang neraka dianggap menakut-nakuti. Padahal mereka hanya ingin menyelamatkan saudaranya. Namun karena hati manusia sudah gelap, mereka tidak suka diingatkan. Mereka ingin hidup bebas. Mereka ingin mengikuti hawa nafsu tanpa batas. Mereka ingin melakukan dosa tanpa merasa bersalah. Maka ketika ada yang mengingatkan, mereka marah. Mereka membenci. Mereka mencaci. Saudaraku, di zaman seperti ini, banyak orang lebih bangga mengikuti artis, selebriti, dan influencer daripada mengikuti ulama. Mereka meniru gaya hidup orang-orang yang jauh dari Allah. Mereka menjadikan orang yang suka membuka aurat sebagai idola. Mereka menjadikan orang yang penuh maksiat sebagai inspirasi.
Sementara orang-orang soleh, orang-orang yang menjaga agama, orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, sering dianggap tidak menarik. Bahkan ada yang menganggap mereka penghalang kemajuan. Inilah tanda akhir zaman yang Rasulullah SAW sebutkan. Ketika amanah dianggap beban, ketika kejujuran dianggap kelemahan, dan ketika keburukan dianggap kemajuan. Saudaraku, Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa akan datang masa ketika musik dan hiburan melalaikan merajalela. Manusia lebih senang mendengar lagu daripada mendengar Al-Quran. Mereka lebih hafal lirik musik daripada ayat-ayat Allah. Mereka rela begadang demi hiburan, tetapi tidak sanggup bangun untuk sholat subuh. Mereka rela menghabiskan uang untuk konser, tetapi berat untuk bersedekah. Mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton tontonan sia-sia, tetapi malas membaca Al-Quran meskipun hanya 1 halaman. Saudaraku, semua ini bukan hanya sekadar tanda-tanda kiamat. Ini adalah peringatan keras bagi kita. Karena jika maksiat merajalela dan manusia semakin jauh dari Allah, maka azab Allah bisa turun kapan saja. Bisa berupa bencana, bisa berupa kehancuran moral, bisa berupa hilangnya keberkahan hidup. Dan yang paling mengerikan, bisa berupa kematian yang datang tiba-tiba saat kita masih tenggelam dalam dosa. Saudaraku, namun meskipun tanda-tanda ini begitu menakutkan, Allah tetap membuka pintu taubat. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, pintu pengampunan masih terbuka. Karena itu, jangan tunggu besok untuk bertaubat. Jangan tunggu tua untuk memperbaiki diri. Jangan tunggu sakit untuk mengingat Allah. Karena kematian tidak menunggu kesiapan kita. Mari perbaiki sholat. Mari tinggalkan dosa-dosa yang kita anggap kecil. Mari jaga pandangan. Mari jaga lisan. Mari jaga hati. Karena di akhir zaman, orang yang mampu bertahan dalam iman adalah orang yang Allah pilih untuk selamat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah sebelum kiamat benar-benar datang. Saudaraku, setelah kita memahami tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan Rasulullah SAW, kita harus sadar bahwa semua ini bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti. Ini adalah peringatan agar kita tidak lalai, agar kita tidak tertipu oleh dunia, dan agar kita segera kembali kepada Allah sebelum terlambat. Karena kiamat bukan hanya tentang hancurnya alam semesta, tetapi juga tentang akhir perjalanan hidup kita. Sebab bagi setiap manusia, kiamat kecil itu adalah kematian. Dan kematian bisa datang kapan saja tanpa permisi, tanpa menunggu kita siap. Jika hari ini kita melihat maksiat merajalela, fitnah semakin banyak, manusia semakin jauh dari agama, maka jangan sampai kita ikut hanyut dalam gelombang akhir zaman. Justru di saat seperti inilah, kita harus semakin kuat menjaga iman, semakin rajin sholat, semakin sering membaca Al-Quran, dan semakin banyak memohon ampunan kepada Allah. Jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil yang terus diulang akan menghitamkan hati. Dan jangan pernah menunda taubat, karena kita tidak tahu apakah esok masih diberi kesempatan hidup. Mari jadikan video ini sebagai pengingat untuk memperbaiki diri. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah akhir zaman, melindungi keluarga kita, dan memberikan akhir hidup yang husnul khotimah.
Terima kasih sudah menonton video dari channel Cahaya Umat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.